Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Hati dan roh yang baru. Hati, lev dalam bahasa Ibrani. Inilah pusat dari semua yang dipikirkan, dilakukan, direfleksikan, dan pusat kesadaran, moralitas, emosi, karakter, dan kecenderungan kehendak oleh manusia. Hati, roh batin kita, itulah yang Tuhan mau dari kita, menjadi tempatnya. Ruang kosong yang sering menjadi isian semua keinginan yang diisi oleh hal di luar Tuhan. Tuhan mau hati kita, tidak yang lain. Ketika ada sesuatu yang lain di luar Tuhan, di hati kita, maka hati itu menjadi keras, menjadi seperti batu, dan lahirlah kekacauan, kerusakan di hidup kita. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tubuh kita menjadi sarang kejahatan. Segala niat buruk berkumpul yang membawa kehancuran dan berakhir dalam hukuman penderitaan, kebinasaan. Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kita, tidak menghendaki sedikit pun kerusakan, kehancuran, dan kebinasaan atas umat-Nya. Semua konotasi buruk dan negatif, hati yang keras, hati batu, Tuhan tidak menyukainya. Dan Tuhan akan singkirkan itu. Kekerasan hati atau di tengah kedegilan yang berakibat umat Tuhan mengalami kesulitan, penderitaan, disitulah Tuhan mengutus nabinya dengan firman-Nya untuk berbicara pada umat-Nya. Sehingga mereka diberi waktu memeriksa hatinya dan mau disentuh dan diubahkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru di dalam batin mereka dan menjauhkan tubuh mereka dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Hati yang keras diubah menjadi lembut. Hati yang mendua diubah menjadi setia hanya kepada Tuhan. Kita memerlukan uluran tangan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Perubahan hati adalah kebutuhan mendasar bagi kita agar selalu taat, setia kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada perubahan itu. Tangan Tuhanlah yang dapat menghancurkan hati batu dan menempanya kembali menjadi baru, taat, setia pada Tuhan. Perenungan bagi kita. Adakah hati kita selalu menjadi baru, taat, setia, dan diisi oleh Tuhan sendiri setiap hari? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan memberikan hati yang baru di batin kami, supaya hati kami menjadi lembut, taat, terbuka kepada Tuhan. Tolonglah kami setiap saat, supaya hidup kami hidup yang sudah dibaharui. Hati kami selalu taat setia melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami hanya diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami selalu setia melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang dikehendaki Tuhan kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan mengubah hati kami menjadi baru dan lembut. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.